beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya pernah mengatakan, la tarju minan nas ayyujazu ihsanaka bi ihsanin fa inna man la yashkurillah fa kaifa yashkuruka. Janganlah engkau berharap dari orang lain bahwa mereka akan membalas kebaikanmu dengan kebaikan juga. Jangan pernah berharap. Wong yang pernah kita baiki akan membalas kebaikan kita dengan kebaikan juga. Alasannya, fa inna man lam yashkurillah, sebab orang yang sama Allah tidak berterima kasih, apalagi sama kita. Kalau wong ini sama Allah tidak terima kasih, apalagi sama kita. Kalau kata Sayyidina Hasan Al-Basri, fa innahum la yardawna an khaliqihim wa raziqihim fa kaifa yarda bi makhluqin mithlahum. Kalau mereka dengan Allah yang menciptakannya, yang memberi rezekinya, tidak ridho, tidak merasa puas dengan kebaikan yang Allah telah buat kepadanya, bagaimana mereka akan ridho dan merasa puas dengan kita yang merupakan makhluk seperti dirinya? Jadi berharap orang yang kita baiki membalas kebaikan kita, menghargai kebaikan kita, itu akan berujung kepada kekecewaan. Karena sifat umum manusia itu nukranul jamil, melupakan kebaikan yang pernah wong buat kepada dirinya. Kalau cara bersikap cak ini mereka tunjukkan kepada Tuhan, yang apalagi kepada kita. Manusia selama ini diinjak Allah sehat, kemudian diuji dengan sakit, langsung protes dia sama Allah. Oh Tuhan, apa kau unjuk sakit? Langsung protes dia sama Allah. Hati kecilnya merasa Allah Ta'ala telah menzalimi dia karena mencabut nikmat sehat yang ada sama dia. Yang selama ini Allah Ta'ala berikan hidup yang melimpah dengan kenikmatan tanpa ada banyak masalah dan problem dalam kehidupannya. Setelah Allah cabut nikmat kehidupan dia yang penuh dengan nikmat tadi, Allah ganti dengan ujian yang bertubi-tubi. Kemudian dia mulai nyalakan Tuhan. Ya Allah, ngapa engkau timpakan hidup yang macam ini sama aku? Jadi selama ini dia dinjuk nikmat, diuji, dicabut dikit nikmat itu, mulai dia menggerutu, mulai dia nyalakan Allah, mulai dia merasa diri dia tak pantas diperlakukan seperti itu. Nah, kalau sifat seperti ini ditunjukkan oleh manusia kepada Tuhan, ya mak mana dengan sesama dia? Mak mana dengan sesama manusia? Ma'asyiral hadirin, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, aswa'u ma fil basyariyah al-istighlal thumma istighfal thumma istighna thumma nukranul jamil. Ini tahapannya. Hal yang paling buruk yang ada pada manusia adalah pertama istighlal. Istighlal itu memanfaatkan kebaikan wong. Acaknya wong ini kena kalau dipakai. Aku dapat manfaat dengan marak dia. Jadi ma'asyiral hadirin, sehingga dengan dia merasa orang ini baik, pacak diparai, bisa mendapat manfaat dari dia, kita dekati, kita pepet-pepet terus, supaya kita banyak dapat dari dia. Jadi kita memanfaatkan kebaikan wong.
mengeksploitasi kebaikan wong. Summa istighfar. Setelah kita dapat apa yang kita inginkan dari orang tersebut, kita ecak-ecak tak tahu. Tidak merasa kalau dia sudah baik sama kita. Pura-pura bodoh. Pura-pura dia ini tak buat apa-apa sama kita. Jadi kita tak akan menghargai kebaikannya. Istighfar. Ecak-ecak tak tahu. Pura-pura kalau dia ini tidak buat baik sama kita. Setelah kita dapatkan manfaat dari dia dan tak merasa butuh lagi sama dia, mulai. Yang ketiga, istina. Kita buang dia jauh-jauh. Apalagi nemu orang lain. Ini lebih lemah, ini marahin. Kita pakai yang lain, yang lama kita buang. Summa istina. Kemudian kita rasa tak butuh lagi sama dia, lalu kita tinggalkan dia. Puncaknya yang paling buruk ini, bukan cuma sekedar membuang dan tinggalkan. Nukronul jamil, mulai mengingkari kebaikan yang pernah dulu dia buat sama kita. Mulai mengingkari, dia tu tak kata apa-apanya. Tak pernah buat baik sama aku. Banyak jahatnya. Waliyahzubillah. Ini sifat paling buruk yang ada pada diri manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kadang yang paling menyakitkan dalam hidup kita ini bukan saat kita gagal. Kegagalan itu termasuk realita kehidupan. Tidak mungkin wong yang baru pertama nyubuh kemudian langsung berhasil. Wong mancing pun kadang-kadang baru nak umpan habis iwaknya tak dapat. Gagal dulu. Lemah nian kalau dia tak tahu gagal, tahunya berhasil terus. Dalam realita kehidupan tak katik wong yang baru nyubuh kemudian langsung berhasil. Kalaupun ada itu sedikit, yang banyak gagal dulu, cuba lagi, gagal lagi, cuba lagi, gagal terus. Nah, itu yang banyak. Ujung-ujungnya tak berhasil juga. Tapi dengan ketekunan, dengan usaha yang pantang menyerah, dengan kesabaran, menjalani proses, akhirnya dia berhasil meraih apa yang dia inginkan. Nah, kadang-kadang orang yang gagal itu bukan hal yang paling menyakitkan yang pernah dia hadapi dalam hidup. Hal yang menyakitkan itu bukan saat orang jatuh miskin dan bangkrut. Bukan pula ketika dia kehilangan hartanya atau kedudukannya. Tapi ketika hal yang paling menyakitkan itu adalah ketika kita disakiti oleh orang yang dulu pernah kita bantu. Itu paling sakit. Dulu menjabat banyak dia yang marah. Minta proyek, minta jabatan, mepet-mepet terus. Karena dia punya kuasa. Setelah dia tak berkuasa lagi, jauh kalau orang itu tak katik nak marahi. Apa kami marahi dia? Tak katik manfaat lagi yang bisa diambil dari si fulan. Ujung-ujungnya cai-cai tak kenal. Padahal dulu dia pernah dinaikkan jabatannya. Yang jabatan itu masanya itu 40 tahun, 30 tahun. Yang tinggi ini cuma 5 tahun 2 periode. 10 tahun kelar, tak nyabat lagi. Yang 30 tahun masih nyabat, tinggal kenyong. Padahal dia yang naik kan. Manusia itu. Nah, kadang ini yang paling nyakitkan. Kadang ini yang paling nyakitkan yang pernah dialami oleh manusia. Saat kita menolong seseorang ketika dia susah, lalu suatu hari dia melupakan semua kebaikan yang pernah kita buat kepadanya. Bahkan dia menoleh ke kita seakan kita ini tak pernah ada dalam hidup dia. Padahal dia itu pernah kita bantu. Manusia itu. Sifat manusia itu kita baiki, kita stop baiki, dia ngomong kita jahat. Biasa kita tunjuk tumpangan. Kemudian dah kita tunjuk tumpangan. Jahat nian, yang anda tak tunjuk aku tumpangan. Cuman pada saat kita tak tunjuk dia lagi tumpangan, dia ngomong kita jahat. Padahal selama ini dia kita tumpangi. Cuman karena kita berhenti, tak galak numpangi dia lagi, sebab ada alasan-alasan yang tak baca kita jelaskan. Kemudian dia ngomong kita jahat, tak sampai di situ. Nyahat kita depan orang banyak pula. Jahatnya dia itu. Dipinjami rumah, adalah kami punya rumah, kau tinggallah di situ. Listrik kau bayar, jangan minta bayar pula. Rumah lah dipinjami. Listrik kau bayar, PDAM kau bayar, kontrakan bulanan tak perlu bayar, tinggal deh. Gratis, cuman cukup bayar air dan listrik. Tinggal dia 5 tahun, 10 tahun dah katik tagihan.
Saat yang punya rumah pengen dia ninggalkan rumah ini dan ngosongkannya karena ada yang nak beli rumah ini atau ada orang lain yang nak menghuni rumah ini. Kemudian dia berkata kepada yang punya rumah, alangkah jahat kau. Mada itega kau ngusir aku dari tempat ini. Bukan ngusir, nyuruh metu baik-baik. Ngomongnya baik-baik, bukan diusir. Tak maaf, rumah ini nak kami jual, nak kami lego ke. Nong apa je itu? Lagi butuh duit. Jadi kami mak mana? Ya hijau lah, masuk jangan minta diloroi lagi. Hijau lah. Ya selama ini kan dah dipinjami 10 tahun, tidak bayar. Kalau setahun 5 juta, 50 juta 10 tahun, tak bayar. Walau kejahat kau. Kami injuk waktu sebulan, carilah tempat yang baru, ngontrak tempat baru, minta tolong dikosongi, baik-baik kita ngomong. Tapi akhirnya sebulan itu dia ngoceh kemana-mana. Oh, bunyi orang jahatnya, oi. Teganian aku diusir dari rumah. No, diusir. Jahat pula bahasanya. Memang mak itu nian manusia tu jahat galau. Oi, angka lemaknya. Lupa dia 10 tahun tinggal gratis, lupa dia. Manusia itu. Jadi kalau kita tahu sifat alami manusia aja ini dan kita ngalami, biasa lah. Biasa Karena memang cak itu loh. Kadang-kadang kita pun mak itu tak nyadar kita. Orang yang selama ini banyak jasa sama kita, setelah dia berubah kita anggap jahatnya dia ini. Jahatnya dia ini. Ma'asyiral hadirin, nukranul jamil. Melupakan kebaikan, itulah yang disebut oleh ulama dengan nukranul jamin. Mengingkari artinya seakan kebaikan itu tak pernah ada. Bukan sekedar tak diaku, diingkari. Artinya tak pernah dia buat baik, tak pernah dia buat baik sama aku. Ingkar terhadap kebaikan, dan itu ma'asyiral hadirin adalah penyakit hati yang paling berat. Penyakit hati yang paling berat adalah ngelupakan kebaikan. Jadi dalam sebuah ungkapan Syekh Ali Tantawi pernah mengatakan, "Wa man ra'aita yansa fadla walidayhi." Siapapun orang yang kau lihat melupakan jasa kedua orang tuanya, lupa dia. Merasa orang tuanya tak pernah buat baik sama dia. Maka jangan pernah engkau berharap kebaikan dari dia. Kenapa? Karena orang yang paling berjasa dalam hidup dia lupakan, dia campakkan, dia tinggalkan, dia abaikan, dia tak pedulikan. Orang yang paling berjasa dalam hidupnya dia tak pedulikan. Bagaimana dengan kau, orang yang baru datang dalam kehidupannya, kemudian berharap dia nak baik sama kau? Orang tuanya lagi dia abaikan, orang tuanya lagi dilupakannya. Orang tua tak pernah dia ngasokan kiriman dari anaknya yang satu ini. Lalu kau nak berharap baik dari dia? Kalau orang yang paling berjasa di hidupnya dilupakannya, dicampakkannya, ditinggalkannya, tak diakui kebaikannya, apalagi dengan orang yang baru datang dalam kehidupan dia, seperti dirimu. Jangan pernah percaya dengan orang yang nyampakkan orang tuanya, kemudian kau berharap kebaikan dari dia. La abadan. Tak mungkin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ada seorang anak perempuan yang ribut dengan bapaknya, yang ribut dengan ibunya. Kemudian dia ngambek. Dia merajuk. Budak zaman sekarang, kalau zaman dulu kita kalau marah-marah sama orang tua, kalau merajuk sama orang tua, mendep tu lah di rumah. Kalau budak sekarang, minggat dari rumah. Punya kawan banyak, telpon minta jemput, nyari gojek, lari. Lemak kalau larinya masjid, aman. Celengannya udah aman tapi. Ya tak? Lemak. Ini ke mana dia? Kawannya bejat pula usaha anak kita akhirnya. Berlari budak betina ini, betina pula. Bayangkan kalau punya anak betina, ngambek sama kita, berlari. Oh, siannya. Takut dimanfaatkan oleh orang jahat yang banyak di luar sana. Berlari dia. Sangkin dia ketika marah sama ibunya tadi, tanpa fikir panjang ninggalkan rumah, sehingga dia tak bawa perlengkapan yang dibutuhkan. Duit tak mawa, HP tak mawa. Jadi kebingungan dia di jalan. Nyusui jalan sampai pada akhirnya dia lapar. Nengok orang yang jual nasi goreng. Nasi goreng mama pula. Misalnya
Berjalan dia. Berjalan dia. Oh sedapnya bawa nasi goreng buat lapar tu Maraklah dia ngawas be. Yang jual ibu-ibu. Ibu-ibu ini nyengok dia ngawas be, tahu bahawa budak ini lapar dan tak pacak beli. Dengan baik hati ibu ini ngomong, sini nak. Kau nak makan nasi? Iya bu. Duduk, dia ibu masakkan. Dimasaklah nasi. Disajikan setelah masak, dimakan dengan lahap karena perut lapar. Ibu ini tahu, ucapnya dia ini ninggalkan rumah. Kejengok dari caranya, gestunya. Setelah itu anak ini setelah kenyang ngomong nih, kalau nyingok dari sifat ibu ini, aku yakin bahwa ibu ini lebih baik daripada ibu aku di rumah. Baik lemah. Kalau nyingok dari cara ibu ini ya, ibu ini lebih baik daripada ibu yang di rumah. Ini ibu ini wong bijak. Wong bijaksana. Wong yang tahu mak mano posisi sebagai ibu kandung. Kalau dikecewakan oleh anaknya, dianggap tak pernah buat baik oleh anaknya. Dia ngomong dengan santun, dengan lembut, nak katanya. Aku ni baru sekali masak nasi goreng, kau sudah omongi baik ni kan? Ibu kau tiap hari masak buat kau, mana kau anggap tak baik? Baru sekali masak nasi goreng ni. Kau anggap sudah baik ni kan? Ibu tu tiap hari masak nasi buat kau tu, 3 kali sehari. Nyiapkan pakaian sekolah kau, mandikan kau waktu kecil, ngawat kau waktu masih bayi, begadang kalau kau sakit. Ada kau lupa dengan semua kebaikan. Tersadar budak tadi pak, netes banyu mata dia. Berlari dia balik ke rumah, dan setelah dia masuk rumah dia peluk ibunya. Ibunya yang sudah kebingungan mencari keberadaan anaknya pun dengan rasa haru dipeluk anaknya, minta maaf nak kalau ibu ada salah. Akhirnya kedua anak dan ibu ini pun berpelukan dengan rasa haru. Anak nyadari betapa ibu itu berjasa dalam hidup, ibu nyadari betapa pentingnya anak itu dalam keluarga. Nah kita kadang-kadang wong yang sering baik sama kita kemudian berhenti, kita anggap jahat. Wong yang baru mulai buat baik kepada kita, kita anggap sebagai wong yang paling baik, padahal dia baru mulai. Boleh jadi wong yang baru mulai buat baik sama kita akan berakhir seperti wong yang lama buat baik kemudian berhenti. Apa tak nyadar kita? Jadi kalau ada orang yang berhenti buat baik sama kita, bukan berarti dia jahat. Boleh jadi ini salah satu pesan kecil dari Allah, bahawa kau berhenti berharap dengan manusia. Sampai kapan kau nak berharap? Ulurkan tangan dia. Mak mano kalau dia sudah tiada, apakah engkau akan masih berharap dengan dia sementara dia tak kata lagi? Kalau nak berharap dengan yang tak pernah mati. Oh, Allah. Kalau berharap dengan manusia, manusia bisa mati, keadaannya bisa berubah, hatinya itu bolak-balik. Hatinya itu bolak-balik. Walhasil sifat yang paling tercela, yang paling buruk, yang paling tak bermoral adalah melupakan kebaikan orang yang pernah buat baik kepada kita. Nabi SAW pernah bersabda, yang antum mungkin sering dengar hadis ini ketika momen pernikahan. Saat Nabi SAW bersabda tentang aksaru ahlin nar anisa, kebanyakan penghuni neraka perempuan. Saat ditanya alasannya, fa innahunna yakfurnal ashir. Karena kebanyakan perempuan itu yakfurna, kufur. Kufur itu tidak mengakui kebaikan dari suami. Suami yang selama ini bertanggung jawab memberi nafkah, tapi saat suami tak memenuhi satu keinginannya yang sangat dia inginkan dan dia dambakan, tiba-tiba dia melupakan semua kebaikan suaminya dan mengatakan, ma ra'aitu minhu khairan. Aku tak pernah melihat kebaikan dari suamiku. Padahal selama ini dia makan dari nafkah suaminya, dari keingat suaminya. Saat keinginannya tak didapat dari suaminya, dia ngomong, ma ra'aitu minhu khairan qattu, tak pernah aku tengok baik dikit pun dari suamiku, dikit pun. Bahkan Nabi ngomong, kalau kau berbuat baik kepada dia ad-dahra, sepanjang masa yang cukup panjang, kemudian dia melihat hal yang tidak menyenangkan darimu, dia ngomong, ma ra'aitu minhu khairan, tak pernah aku melihat kebaikan dari pasanganku ini, dari suamiku ini. Nah inilah yang menyebabkan kebanyakan wanita itu masuk api neraka. Yakfunal ashir, tidak mengakui kebaikan. Hadis ini ma'asyiral hadirin mengandung makna yang sangat dalam.
bahwa menghargai kebaikan orang lain bukan sekedar adab sosial, tapi bagian dari iman. Buktinya perempuan masuk neraka gara-gara tak ngakui kebaikan suami. Bukan sekedar adab sosial, kita kalau dibuat baik oleh orang, kita akui kebaikannya, kita terima kasih. Kita doakan. Kalau tak baca malas, doakan. Kata Nabi SAW, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa'ilam tukafi'uhu fad'u. Hatta ra'aitum annakum qad kafatumuhu. Siapa yang buat baik sama kamu, balas. Kalau kamu tak mampu balas, doakan. Sampai kamu merasa bahawa doa yang kamu panjatkan untuk dia sudah membalas kebaikannya. Allah jazikum khairan, Allah itawil amalakum, Allah ibarik fi amwalikum. Doakan. Allah Ta'ala berkahi harta antum, Allah panjangkan umur antum, Allah berkahi keluarga antum, banyakkan istri antum. Jangan kalau gitu. Terus doakan yang baik-baik sampai kita ngasuh bahwasanya doa kita ini sudah cukup membalas kebaikan dia. Itu cara Nabi SAW. Nabi ngajarkan kepada kita untuk menghargai kebaikan wong, membalas ketika kita mampu. Kalau tak baca, minimal doakan. Jangan malah ngecikkan kebaikan wong yang biasa diinjuk 100 jadi 50. Jahat niat. Padahal cuma ngurangi dianggap jahat. Dianggap jahat. Biasa boleh 100 setiap bulan. Tiba-tiba sekali waktu muka, ngapa mau puluh? Jahat niat wong ini. Ada yang ngurangi jatah. Padahal bukan jatah, wong tu baik ngenjuk gitu. Nah, dengan sukarela dikurangi jumlahnya. Ngomong ke dia jahat. Yang selama ini 100.000 yang lah kau terima selama 20 bulan itu mana? Dah kejingok apa? Saat dikurangi jadi bukan berhenti ni, bukan dihentikan game itu. Cuma dikurangi, dianggap yang ngurangi jahat, zalim nian. Padahal kami butuh duit 100 tu, ada yang dikurangi. Dia dikata kejahat. Kira-kira siapa yang layak dilabeli dengan kalimat jahat? Yang ngenjuk kemudian mengurangi, apa yang tak tahu berterima kasih? Tinggal kita pilih, mana kira yang nak anggap jahat? Yang mengurangi atau yang tak tahu terima kasih? Jadi demikian, sifat manusia seperti itu. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi orang yang terbiasa melupakan kebaikan manusia, ya lama-lama dia akan terbiasa melupakan kebaikan Tuhan. Dia menganggap Tuhan tak pernah buat baik sama dia. Kalaupun Allah Ta'ala terus memberikan nikmat, kemudian dicabut sebentar, lalu dia akan mengingkari semua nikmat yang pernah dirasakan. Man lam yashkuril nas, lam yashkurillah. Siapa yang tak terima kasih sama manusia, tak bakal terima kasih sama Allah. Karena sifat tahu terima kasih itu kita mulai dari saat orang lain buat baik sama kita. Karena kita tak pernah merasa Allah baik sama kita. Semua yang ada sama kita, kita rasa kita dapat dengan normal, alami, tak dari Tuhan. Tapi kalau kita tak terima kasih sama manusia yang sudah berjasa sama kita, mukakan jalan rezeki kita, mukakan peluang kerja kita. Dulu gara-gara dia lah yang dia mukakan peluang ini, akhirnya aku jadi macam ini. Orang yang paling berjasa dalam hidup aku setelah orang tua adalah mereka. Mungkin kami pernah cerita, ada Syekh Adham Al-Asimi, beliau masih hidup. Beliau di Damaskus, dari negara Suriah. Beliau dalam salah satu ceramahnya, yang dihadiri oleh banyak hadirin, beliau ngomong, di antara orang yang paling berjasa dalam hidup aku, setelah orang tua aku, adalah fulan. Disebut namanya, disuruh tegak, biar orang tahu. Fulan. Kenapa? Karena dialah yang telah merubah aku jadi seperti ini. Dulu kata beliau, aku ini menggeluti bidang arsitek, bermuhandis, insinyur. Tapi kalau melihat cara dia, akhlak dia, adab dia, sikap religius dia, tertarik aku untuk dalami agama. Akhirnya diarahkan untuk kuliah yang membidangi masalah agama. Sekolah dia, rajin maco, rajin belajar, nekuni ilmu, akhirnya jadi ulama. Kalau bukan karena dia yang merubah hidup aku jadi seperti ini, aku tak bakal jadi ini. Mungkin aku duduk kantor berdasi, ngurusi masalah bangunan. Tidak. Maka bagi aku dia paling berjasa. Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala sehatkan dia. Di doa aku dulu. Tak lupa dengan orang yang pernah berjasa dalam hidup. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita perhatikan realita yang ada saat ini,
Ada seorang yang hanya datang saat butuh. Banyak. Kalau butuh dia datang. Kalau tak butuh dia tak akan pernah datang. Namun sifat seperti ini bisa kita apresiasi juga. Bisa gitu. Kalau butuh dia datang, kalau tak butuh dia tak datang. Kadang-kadang kita pegel tengok orang ini. Tiba-tiba nyongol. Pasti ada kendak aja gitu. Tak pernah ada ni nongol. Tiba-tiba nongol. Ngechat dulu. Assalamualaikum. Bro. Tiba-tiba bro pula. Waalaikumsalam. Bro, ada apa? Boleh tak pinjam 200? Nah, pinjam 200. Nak naftar anak sekolah. Boleh je gitu. Kirim noreknya. Kirimnya norek. Kita kirim 200. Hilang dia. 4 bulan ngirim chat lagi. Assalamualaikum. Jam-jam itu belum. Jam dahulu terus. Minjam duit lagi. Kita ngomong minta maaf. Saldonya kurang. Gitu. Oh, jahat nian kau itu sama kawan kau dah ingat kau sama aku dibuatnya cak itu gitu. Seakan kita tak pernah buat baik sama dia. Padahal dulu dia perlu 200 kita pinjami. Saat kita tak pacak pinjami, dia anggapnya jahat. Bawa dia ngomong, oh ya sudah, dah apa-apa, mau kasih banyak kalau tak pacak bantu. Lemak. Ini tak katanya gitu. Jahatnya apalagi kalau dia itu keluarga gitu. Pak ini nian jadi keluarga tang-tang lah sogi, tang-tang lah kayo, tang-tang lah wong yang sudah hebat. Nah ini sifat kau. Nah katanya galau. Emang nian wong kayo tu sombong. Nah kena pula wong kayo sombong galau. Wong kayo memang sombong galau. Kami ni yang 5 watt ini memang tak perhatikan nian. Betul galau unek-unek no. Padahal dia ni lah baik lah diinjuk. Sering pula bukan. Kita tak lanjut sekali jahat ujinya. Habis maki-makinya gitu. Bawanya ke majlis pula. Bawanya ke majlis. Nah, tengok no chat aku. Nah, kau unjuknya pula. Jahat-jahatnya yang sudah baik sama dia. Oh, itu tak bagusnya itu. Sifat paling buruk pada manusia ni. Sifat buruk. Buat status pula. Buat status. Mak ini nian punya keluarga tak kata yang peduli. Saat kita kena musibah, kita baru tahu siapa dulu kita. Nah. Padahal dibantu terus. Tapi satu hari kita tak ajak bantu, nak ngajarkan dia bahawasanya kadang-kadang manusia itu tak banyak kita harapkan. Jadi kita butuh kadang-kadang itu masyarakat hadirin. Buat orang itu tak terlalu berharap sama kita. Tak maaf, tak baca bantu dulu kali ini. Biar dia tak berharap terus. Sebab kalau kita bantu terus, dia akan bersandar sama kita dan selalu ngandalkan kita. Kalau seandainya kita tak kata, dia akan kelabakan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faham tentang masalah ini. Masalah ini detail. Masalah ini detail yang halus, butuh pengamatan. Sayyidina Umar paham bahwasanya kalau bergantung sama manusia dan manusia tempat bergantung ini katik lagi akan kelabakan urusan. Beliau pernah istilahnya itu menurunkan jabatan Khalid bin Walid sebagai panglima utama dalam misi jihad digantikan dengan Abu Ubaidah. Banyak yang protes. Ngapo ngenti Khalid bin Walid yang track recordnya itu sudah diketahui oleh banyak, yang tak pernah gagal dalam misi jihadnya, ngapo diganti dengan orang lain? Diprotes Sayyidina Umar. Bahkan Sayyidina Umar dituduh, jangan-jangan beliau ini punya kepentingan mecat Sayyidina Khalid. Jangan-jangan karena ini urusan dendam lama. Jangan-jangan dia nak menurunkan martabat Bani Makhzum, sukunya Khalid bin Walid. Macam-macam. Kenapa sampai nak diturunkan dari jabatan? Padahal wongnya sudah punya banyak jasa, terbukti strateginya sangat hebat dalam perang. Kenapa nak dipecat? Kenapa nak digantikan orang lain? Yang ganti ini bukan yang dibawa. Orang baik juga. Abu Ubaidah, Amir ibn al-Jarrah, sahabat Nabi. Amin hadhil ummah, orang yang paling amanat dari umat Nabi Muhammad. Asyara mubasyirin al-bijannah. Salah satu yang jamin masuk surga. Sempat ada konflik, ada anggapan-anggapan Sayyidina Umar itu mencat Sayyidina Khalid karena ada dendam lama. Karena tak senang dengan Khalid bin Walid. Padahal tidak. Saat beliau menjelaskan alasan beliau, apa? Di antaranya, karena aku tak galak orang-orang bergantung dengan Khalid dan merasa perang kalau ada Khalid pasti menang. Hilang ketergantungan dengan Allah. Jadi mana kondisi pasukan kalau Khalid meninggal?
Kemudian kepercayaan diri bahawa kemenangan itu diraih bukan kerana sikap wong, akan hilang. Takut beliau. Agak bergantung dengan Khalid. Kita menang ni kerana Khalid. Kita bisa sukses ni kalau Khalid. Akhirnya kata Sayyidina Umar, hentikan, jangan Khalid yang memimpin. Abu Ubaidah. Biar apa? Kepercayaan manusia itu tidak bergantung kepada satu sosok. Nak menghilangkan ketergantungan itu, kepercayaan bahawa menang ini gagal Khalid. Nah kadang manusia harus dididik seperti itu. Supaya tidak terlalu bergantung. Dengan cara kita stop, biar dia belajar, kemudian ada waktu-waktu kita lanjutkan lagi kebaikan itu. Sebab juga untuk mendidik manusia supaya dia ini agak tidak benar mengingkari kebaikan kita. Sebab tadi sifat manusia dibaiki, di stop, kemudian dia berkata-kata di belakang kita. Menganggap kita tidak pernah berbuat apa-apa untuk dia. Dua hal yang tadi kami sebut di awal, masyarakat hadirin. Perkataan Ibnul Jauzi rahimahullah, la tarju minan nas ayyujazu ihsanaka bi ihsan, fa inna man lam yashkurillah fa kaifa yashkuruk. Jangan berharap manusia itu membalas kebaikanmu dengan kebaikan. Jangan pernah berharap. Dengan kalimat setelahnya yang kami sebutkan tadi tentang manusia yang melupakan kebaikan. Jadi kalimat ini sangat-sangat berkaitan, berhubungan. Tak berharap manusia itu malas kebaikan kita karena kita tahu manusia punya sifat galak, lupa dengan kebaikan. Ini obat untuk menghilangkan kekecewaan saat kita tak diakui kebaikannya. Tak kecewa kita. Saat kita berbuat baik kemudian tak diakui, tak diapresiasi, tak diucapkan terima kasih, itu ujian keikhlasan kita. Kita berbuat untuk mereka apa untuk Allah. Tapi yang namanya manusia, pasti sikap-sikap seperti ini meninggalkan rasa di hati. Meninggalkan rasa. Pasti itu manusiawi. Jangan kita ngomong, saat orang bercerita, oh aku punya kawan, lah dibantu, kemudian dia jahat sama aku. Udah ikhlas kau ni. Jangan. Sifat manusiawi itu. Rasa sakit yang ditinggalkan karena dikecewakan oleh orang yang pernah kita bantu. Ada ulama yang ngomong ini, Pak. Tamparan yang paling menyakitkan itu adalah tamparan yang paling menyakitkan. Bukan tamparan dari orang yang umum yang marah sama kita kemudian nempeleng dan nampar pipi kita, tidak. Tamparan yang paling menyakitkan itu tamparan dari tangan yang pernah kita bantu. Itu paling menyakitkan. Tangan yang kuat gara-gara kita, otot yang terbentuk gara-gara kita, kemudian dia nampar kita. Kurang ajar. Ini kalau dalam bahasa itu aswaul khizlan, sifat yang paling mengecewakan dari manusia itu, yaitu wong yang pernah kita angkat kemudian dia nyampakkan kita. Ada syair yang mengatakan ini, Romaitani mus'alam tuka, kau memanahku, kau menombakku setelah aku ajarkan kau mana cara nombak. Kita ajari cara nombak yang benar, biar tepat sana. Setelah dia mahir, kita yang tombaknya. Jahatnya. Mesakkan wong yang kemudian dia yang nyampakkan kita, nyakitkan kita, ngabaikan kita. Merawat wong yang kemudian dia yang membuang kita. Oh, itu paling menyakitkan. Dibuat kecewa oleh wong yang dulu banyak makan jasa kita. Nah, tapi itu tadi, kalau kita tahu bahwasanya manusia punya sifat ini dan kita tak terlalu bergantung dengan ucapan terima kasih dari mereka, tenang kita, tak kecewa kita. Terakhir masyarakat ini, kita tahu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, cerita yang masyhur, yang ma'ruf, sebagian kita sudah pernah dengar cerita ini. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu pernah mantu misannya, sepupunya dibantu hidup dari hasil pemberian Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mistah yang hidupnya itu dari nafkah Abu Bakar Siddiq. Misan dibiayai hidup. Tapi ketika kasus Aisyah di Madinah itu center dibahas, bahwa Aisyah radhiyallahu anha dituduh telah bermain di belakang Nabi SAW, isu ini dikemukakan oleh orang munafik, kemudian disebar oleh sebagian orang beriman. Di antara yang ikut nyebar isu ini siapa? Misan Sayyidina Bakar yang makan dari infak Sayyidina Bakar. Marah Sayyidina Bakar.
Sakit hatinya. Tidak lebih sakit daripada berita yang disampaikan oleh munafik. Abdullah bin Ubay. Tokoh utama yang menyebarkan isu ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Diikuti oleh sebagian yang lain. Tapi yang membuat beliau paling sakit apa? Saat isu ini melok disebari oleh Misan yang benar dibantu. Misto tadi. Sakitnya. Sampai beliau sumpah, demi Allah aku tak akan memberikan lagi nafkah sama kau. Bersumpah. Bentuk kekecewaan yang luar biasa itu, Pak. Sampai bersumpah beliau. Tak boleh dilanggar. Kalau dilanggar ada dendanya, ada kafarannya. Demi Allah, aku tak akan menginfakkan hartaku untuk kau lagi. Masa beliau sampai Allah tegur akhirnya. Pendidikan dari Allah Ta'ala. Ini menunjukkan betapa Allah memperhatikan semua sikap yang diambil Sayyidina Abu Bakar. Sampai dari langit turun himbauan kepada Tuhibuna ayaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian suka Allah mengampuni dosa kalian dengan memaafkan kesalahan orang yang buat salah, memakluminya dan tidak memutus kebaikan darinya? Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Allah, aku senang dapat ampunan darimu. Dibatalkan sumpahnya, dibayar kafaronya, diteruskan nafkahnya. Oh, itu hebat. Itu yang luar biasa. Orang yang dulu pernah datang sama kita, kemudian ngecewakan kita, datang lagi sama kita, nak kita terima tak? Nah, itu ujian yang berat. Siapa yang melakukan semua karena Allah, maka dia tidak dengan berat hati bisa nerima. Siapa yang masih ada campuran dalam niat-niatnya, pasti berat bagi dia untuk mengulangi kebaikan kepada orang yang tidak pernah ngakuinya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang selalu mengakui kebaikan orang lain, mendoakan orang yang baik sama kita, dan Allah jauhkan kita dari sifat yang paling buruk ini, yaitu melupakan jasa orang yang pernah berjasa dalam hidup. Wallahu ta'ala alam bisawab.